Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal. Kalau pagi tentunya masih alim, jangan cekakak cekikit, jangan berisik ya. Pokoknya kacau. Nggak tahu ini Mas Bro, ketawa mulu apa karena cuan Polygon yang kedua, cuan Polygon yang keempat. Kalau saya mau trade di Polygon kawan, Mas Bro itu udah kaya raya dari Polygon. Itu saya perhatikan dari setengah tahun yang lalu itu naik turun, naik turun, naik turun. Untuk swing yang penting sabar, itu bisa 20 kalian swing asli. Makanya cari koin kalau untuk swing selagi masih bisa dimainkan naik turun ya, jangan pindah ke lain hati-hati. Maaf ya, ini ujung-ujungnya nyambungnya ke randa lagi nih Mas Bro. Ya kita kan bisa ngobrol-ngobrol dikit, salah kan, boleh-boleh saja kan, barangkali kan ada manfaatnya ya kan, bukannya meledekkan mulu, enggak kan Mas Bro, dari awal juga begitu. Kalau Mas Bro kan kalau duda itu kan pokoknya nanti saya bahas arah kemana kan saya bahas, kalian tungguin aja ya. Kita karena masih pagi ya, banyalan dulu. Duda 3 kali sebutan nggak ada, duda aja udah. Tapi kalau randa 2 kali, 3 kali, 4 kali itu ada. Jadi ini untuk para janda ya, saya ingatkan ya, maaf demi kebaikan. Kalau janda kan artinya sudah cerai. Nah itu kalau nikah yang kedua, apapun yang terjadi, apapun ujiannya, apapun resikonya, nikah kedua itu harus jadi. Ini kalau orang Jawa, kalau nikah kedua nggak jadi, bisa sampai 7 kali. 7 kali nikah apa nggak capek keluar masuk? Kuda kali 7 kali nggak capek apa? Rusak tahu. Udah ya, cukup ya. Ini untuk seger-seger pagi saja. Bener kok, ada tetangga saya tuh di Pekalongan tuh, gila nikah sampai 7 kali. Aduh, doyan banget ya. Ini maaf, pagi ini saya nggak pakai PAT-anan lah ya. Nanti kalau pas video pas malam, pas senggang ya. Kalau pagi TA itu udah bosan. Aduh, timbulnya batuk ini benar-benar gara-gara si gorengan ada depan itu. Aduh. Oke, langsung ya, kita akan membahas fundament. Market turun dikit nggak apa-apa, serok. Ini fundamennya sangat mendukung. Bitcoin ETH akan melonjak. Mengapa pasar akan melonjak, akan menghijau, akan terbang? Saya bahas di sini ya. Data CPI-nya bagus, sesuai dengan ekspektasi pasar ya. Pokoknya mengalami lonjakan yang signifikan pada hari ini, kenaikan BTC, ETH ya. Kalian harus semangat. Mengapa pasar kripto naik hari ini? Yang jelas beberapa faktor menjadi pendorong lonjakan pasar kripto saat ini. Salah satu alasan utamanya adalah data ekonomi yang positif. Ini pasti positif, nggak positif dibikin positif. Kalau enggak, ini power down. Kalau ketakutan, ini kalau nggak positif kan power bahaya. Ini bisa manipulasi lah data-data gini. Kalau nggak positif nanti, ini kalau positif kan Powell nggak, maka suku bunga nggak ada alasan. Bahaya kalau udah positif gini sampai nggak pangkas lah, baru Trump ngoceh ya. Jadi beberapa faktor menjadi pendorong lonjakan pasar kripto saat ini. Salah satu alasan utamanya adalah data ekonomi yang positif yang dirilis baru-baru ini. Biro Statistik Tenaga Kerja AS ini dilaporkan merilis laporannya yang menunjukkan bahwa indeks harga konsumen ataupun consumer price index CPI ya, utama berada di angka 2,7% yang pada bulan Desember, yang berarti stabil. Pangkas suku bunga. Sementara itu CPI inti
yang tidak memasukkan harga makanan dan energi sedikit menurun menjadi 2,6%. Informasi ini memicu optimis pasar dan mendorong harga Bitcoin naik hingga melewati level angka 95.000 US dollar. Mantap kawan ya. Jadi nggak bahas itu doang. Itu kan untuk seger-seger pagi. Barangkali ada manfaatnya gitu aja ya. Faktor lainnya yang turut mempengaruhi pasar adalah isu tarif yang berkaitan dengan mantan Presiden Donald Trump serta potensi dampak dari keputusan Mahkamah Agung AS. Putusan ini diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat inflasi yang kemungkinan akan menyebabkan penurunan inflasi secara perlahan. Wow. Ini ada yang paling penting ya untuk kalian yang ditunggu-tunggu sama investor. Selain faktor makroekonomi, pasar juga merespon arah kebijakan regulasi yang baru. Komunitas kripto saat ini menaruh perhatian besar pada perkembangan rencana undang-undang struktur baru bernama Clarity Asset. Ini yang satu kutunggu ini. Sebab ini yang akan membawa dampak besar adopsi kripto besar-besaran. Ini yang mantap itu. Semangat itu ya. Dalam laporan terbaru, ekonomi AS hanya menambahkan sekitar 50.000 lapangan kerja, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,4%. Meski angka ini menunjukkan pasar tenaga kerja yang agak lemah, penurunan inflasi menjadi pendorong utama rally pasar kripto. Dengan undang-undang Clarity Asset yang sedang di dalam proses ya, serta keputusan Mahkamah Agung yang dinanti-nantikan, pasar kripto tampaknya siap untuk terus terbang dan berkembang ke depannya. PPP. Kemudian permintaan institusi dan arus masuk dorong kenaikan aset kripto. Jadi ya pagi-pagi ya kita tahu fundament dulu. Kenapa naik? Karena kalau TA itu kan kebenarannya hanya 20-30%. Yang lebih pas itu kan fundament ya. Jadi permintaan institusi juga menambah dan arus masuk dorong kenaikan kripto dari arus institusi yang masuk. Permintaan dari institusi keuangan juga menjadi faktor penting dalam lonjakan pasar kripto. Arus masuk dana ke ETF Bitcoin spot ya di AS ini pada hari ini mencatat sangat besar dengan total 754 juta dolar. Wah gila, besar itu. Kalau buat kawin tuh waduh. Saya cengengesan mulu hari ini. Maaf ya, cengengesan tuh ada cerita yang lucu tapi saya mau ungkapkan nggak enak ya. Lucunya itu kan bermain halu gitu. Kok ada lah kayak gitu. Main foto palsu. ETF milik Fidelity yaitu VBTC menjadi yang paling menonjol dengan arus masuk harian mencapai hampir 351 juta dolar. Ini menunjukkan minat institusional yang sangat kuat terhadap Bitcoin. Permintaan tinggi juga terlihat pada ETF Ethereum spot yang mencatat arus masuk bersih sebesar 130 juta US dollar. Wah mantap jaya ya. Jadi ya jangan ketawa-ketawa Mas Bro. Saya maaf ya, hari ini saya nggak bisa kendalikan. Saya betul-betul masih ketawa gitu ya. Ya gimana nggak ketawa ya? Ya kalau orang jatuh cinta sama poster itu gimana rasanya?
Belum ada di dunia. Aset kripto besar lainnya pun mencatat arus masuk yang sehat. ETF spot Solana menerima 5,91 dolar ya, juta dolar, jadi 591 juta dolar untuk Solana. Sementara XRP mencatat 12,94 juta dolar. Hal ini menunjukkan bahwa investor institusi semakin memperluas ekspansi mereka ke berbagai aset kripto, tidak hanya Bitcoin dan Ethereum. Jadi dampak undang-undang Clarity Asset ini nampaknya bukan hanya BTC akan masuk ke altcoin. Ya mantap lah kalau begitu. Banyak kalau saya bahasa bla 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 capek saya, males ya. Kita akan lihat BTCD-nya gimana ini. BTCD-nya belum apa ya, mendukung ya, malah terbang ya 5935 ini juga kunci juga nih. Ini kalau orang-orang besar nomor satu itu dia santai-santai aja, dia ngopi serok udut itu ya, wong edan ya udut. Jatuh cinta sama foto. Market cap BTC dominannya 59,36, jadi tinggi. Ini nanti nunggu longsor ya. Kalau di longsor kayak apa? Ini biasanya turun. Yang jadi patokan mereka itu Bitcoin dominan. Sementara ini investor pada persiapan pada masuk. Pertama, rilis data CPI bagus. Undang-undang Clarity Asset minggu ini akan disahkan oleh Mahkamah Agung setelah voting selesai. Ini lagi voting nih. Ini mau voting, live voting nih kelihatannya. Kan beritanya minggu kemarin, di minggu ini voting ya. Untuk ini belum telat kawan, belum telat ya. Koin-koin yang perlu kalian tembak belum telat ya. Aster, Habar, Polygon, Cardano, BNB, Ethereum, Jack Jupiter. Tadi ada punya daftar yang investor banyak punya, tapi saya nggak begitu percaya. Koinnya koin baru-baru semua. Saya takutnya nanti kalian masuk sangkut, karena dia untuk invest jangka panjang. Untuk long invest tuh ada dari siapa tadi tuh yang sudah ngelis, paus-paus yang ngelis punya foto-foto dia, tapi kan takutnya kita kejebak untuk masuk foto yang dia list, kemudian dia sendiri jualan. Itu sekarang tuh mending saya pilih yang jelas-jelas saja. Wah gila sih, koin das ngaceng banget ya. Koin das ini terbang lagi kawan. Ini saya bahas itu dari tahun kemarin harga di bawah 500.000, kemudian naik menjadi sekitar 2,1 juta, turun lagi 700.000, ini terbang lagi. Dan ini koin das ini selalu muncul di saat akan terjadi bull run. Ini muncul selalu saat bull run, itu koin das itu hanya muncul saat bull market. Itu koin das, DASH ya, itu das. Kemudian kalian bisa masuk koin CMC ya, koin CMC bisa kalian tembak. Polygon meme koinnya PP ya, koinnya PP. Aduh, ini makin gila. Wah gila, udah ini sudah akan FOMO ini kelihatannya. Ketakutan, ketamakan, fear and greed-nya sudah masuk ke 52 kawan. Ini fear and greed-nya udah masuk ke 52. Ya udah cukup lah, nanti siang saya kasih berita yang wow lagi ya. Ini karena masih pagi, yang penting data CPI intinya hari ini bagus sesuai dengan ekspektasi. Undang-undang Clarity Asset itu yang jadi fundament yang pertama, itu lagi voting, akan mudah-mudahan disahkan oleh Mahkamah Agung di AS ya. Untuk ketakutan fear and greed-nya sudah masuk 52, udah di atas netral. Ini cukup positif ya. Untuk PP juga
ya masih nendang, hanya koreksi kecil saja. Di TA nya sudah saya jelaskan, trendline-nya sudah berhasil break dari trendline, sekarang lagi uji level trendline. Dan di Fibonacci-nya Fibon 02 lagi berusaha untuk jebol itu ya, Fibon 02 nya. Dan untuk Bollinger Band-nya posisinya ada di tengah yang siap untuk terbang ke atas. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Banyak guruan, banyak canda, Mas Bro, manusia biasa seperti kalian tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudah belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kadang canda, kadang serius, semua tidak ada nyinggung sana sini, hanya untuk mencairkan suasana saja supaya nggak jenuh, gitu aja ya. Suro diro jaya ningrat lebur tining pangastuti. Salam Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.